Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara-saudaraku, para bapak, para ibu, hadirin, hadirat, ikhwatal iman yang saya muliakan, hafizakumullahu wa ra'akum. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita semua. Selanjutnya salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa dilimpahkan dan dicurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat nanti. Para bapa, para ibu, ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Kita kembali bersama Mukhtasar Jami'il Ulumi wal Hikami karya Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah. Dan bagi antum yang pegang kitab, hari ini kita berada di halaman 72 atau 73 ya? 72. Baik. Wa aslut taqwa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah. Telah berkata penyusun kitab ini yaitu Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah. Kata beliau, wa aslut taqwa, asal takwa itu adalah an ya'lamal 'abdu ma yuttaqa, yaitu ketika seorang hamba mengetahui apa yang dia takuti, thumma yattaqi, kemudian dia takut. Ya. Bertakwakah kita kepada Allah? Inilah pondasinya, yakni kita mengetahui apa yang kita takwain, apa yang kita takutin. Setelah tahu, kemudian kita takwa, kemudian kita takut.
Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Jadi klaim takwa itu dusta belaka, ya, kalau kemudian kita tidak mengetahui apa saja yang harus kita takwai, apa saja yang harus kita takuti, ya. Setelah tahu kemudian kita bertakwa, kemudian kita takut. Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Dalam rangka ini, dalam rangka menegaskan bahwa asal takwa itu adalah mengetahui apa yang ditakwai kemudian dia bertakwa. Orang kalau nggak tahu ya nggak bakalan ketemu. Saya pernah nyuruh anak saya ngambil tang, tahu tang, gegep. Karena dia nggak pernah tahu yang namanya tang, dia pelanga pelongo. Padahal mahasiswa. Saya ganti namanya gegep, nggak tahu juga. Itulah gambarannya. Orang kalau tidak tahu sesuatu tidak akan bisa menggapai sesuatu itu. Ya. Maka dalam rangka menegaskan bahwa aslut taqwa itu adalah an ya'lamal 'abdu ma yuttaqa thumma yattaqi. Beliau mengutip perkataan Ma'ruf al-Qurhi an Bakr ibn Hunaisin rahimahumallah. Qala, beliau berkata, kata beliau, kaifa yakunu muttaqiyan, bagaimana mungkin seseorang akan menjadi orang yang bertakwa? Bagaimana mungkin akan menjadi orang yang bertakwa? Man la yadri ma yuttaqa, orang yang tidak tahu apa yang harus saya takwain gitu. Ya. Maka betapa banyak orang ketika berada pada titik jenuh, manusia pasti mengalami itu, dan dia ingin mencari jalan, ya, mencari jalan pemutihan dirinya, karena dia sudah merasa saya berada pada titik jenuh dengan kemaksiatan, tapi dia tidak tahu jalan. Ya. Dan ini banyak orang yang terjebak pada situasi semacam itu. Inilah pentingnya menghadiri majelis ilmu, inilah pentingnya bermujalasah dengan ahli ilmu. Karena bagaimanapun jiwa manusia itu pasti akan mengalami titik jenuh dengan kemaksiatan. Karena fitrah manusia itu tidak berada pada kubangan keburukan dan kemaksiatan. Ikhwatal iman, maka kata al-Imam Ibnu Rajab al-Hambali setelah mengutip perkataan al-Imam Ma'ruf al-Qurhi atau al-Karhi an Bakr ibn Khunaisin, al-Imam Ibnu Rajab kemudian berkata, wa fil jumlati, secara umum, fattaqwa, maka yang namanya takwa hiya adalah wasiyatullahi li jami'i khalqihi. Takwa adalah wasiat Allah kepada seluruh makhluknya, yaitu jin dan manusia, wabil khusus makhluk yang mukallaf. Allah wasiatkan agar kita bertakwa kepadanya. Wa wasiyatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li ummatihi, dan takwa juga adalah wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat beliau. Kita diwasiati oleh Rasul, kita diwasiati oleh Allah, kita diwasiati oleh Rasulnya agar tegak di atas ketakwaan. Maka wa kana sallallahu alaihi wasallam adalah beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza ba'atha amiran ala sariyatin, ketika beliau mengangkat seorang amir atas sebuah pasukan. Ya. Idza ba'atha amiran, ketika beliau mengutus mengangkat seorang amir ala sariyatin, atas sekelompok pasukan, maka awsahu
Nabi berwasiat kepada sang amir yang beliau angkat ini fi khasati nafsih, secara khusus buat pribadi dia sebagai amir, sebagai pemimpin atas sebuah pasukan besar, bitaqwallah, dengan wasiat takwa kepada Allah. Tidaklah Rasul mengutus seorang amir yang membawahi pasukan besar untuk melakukan perang sabil, tidaklah Rasul mengutusnya kecuali pasti wasiat terdepan yang beliau sampaikan adalah taqwallah, agar tegak di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa biman ma'ahu minal muslimina khaira, dan juga beliau mewasiatkan kepada kaum muslimin yang bersama amir ini dengan wasiat yang baik. Selain wasiat ketakwaan, juga wasiat-wasiat yang lain, tetapi wasiat terdepan adalah takwa kepada Allah. Maka ikhwatul iman, hadani Allah wa iyyakum, lihatlah, tidak hanya ketika situasi ketika Rasul mengutus pasukan perangnya, bahkan diriwayatkan walamma wa'adhan nasa, tatkala Nabi sedang memberikan mau'izahnya, memberikan pituturnya, memberikan nasihatnya kepada manusia, maka para pendengarnya saking terkesannya dengan mau'izah Rasul itu, waqalu, mereka berkata lahu kepada beliau, kata mereka yang mendengarkan mau'izah Rasul ini, ka'annaha mau'izatu muwaddi'in, wahai Rasul, mau'izah ini seolah ini adalah mau'izah perpisahan. Mereka ada firasat seolah ini adalah akhir mau'izah Rasul, akhir pituah Rasul, akhir nasihat Rasul. Maka kata mereka, fa'ausina, maka berikanlah wasiat kepada kami. Dan itulah memang yang namanya wasiat itu adalah secara asal adalah pesan penting yang disampaikan kepada orang yang akan ditinggalkan atau akan meninggalkan. Kata mereka, ka'annaha mau'izatu muwaddi'in, seolah ini adalah mau'izah perpisahan wahai Rasul. Maka fa'ausini, berilah wasiat kepada kami. Qala, maka Nabi pun merespon dengan bersabda, usikum bitaqwallah, aku wasiatkan kepada kalian dengan takwa kepada Allah, was-sam'i wat-ta'ah, dan aku juga wasiatkan kepada kalian agar kalian mendengar dan taat kepada pemimpin-pemimpin kalian. Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Maka demikian pula generasi berikutnya, sebagaimana di sini dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, walam yazal as-salafus salihu, generasi salaf yang salih, lam yazal, juga tidak henti-hentinya mereka, lam yazal, mereka tidak bergeser dari tradisi memberikan wasiat yatawasawna biha, di antara mereka saling berwasiat dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah manusia terbaik setelah Rasulullah, yaitu sahabat beliau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yaqulu, beliau berkata fi khutbatihi, saat beliau khutbah, amma ba'du, kata beliau, fa inni usikum bitaqwallah, maka sesungguhnya aku wasiatkan kepada kalian dengan takwa kepada Allah, wa antuthnu alaihi, dan aku juga wasiatkan kepada kalian agar kalian selalu memberikan thana, sanjungan kepada Allah, bima huwa ahluh, dengan sanjungan-sanjungan yang memang Allah berhak mendapatkan sanjungan itu. Jangan berlebihan, jangan melampaui syariat, jangan melampaui ketentuan syariat. Bahkan walamma hadarathul wafat, tatkala beliau
di penghujung usia, menuju datangnya ajal. Berarti ini adalah di akhir kekhilafahan beliau. Wa ahida ila Umara, dan beliau pun kemudian memberikan kewenangan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, da'ahu, dan beliau memanggilnya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika merasa ajalnya sudah dekat, beliau panggil Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Fawasahu, kemudian beliau wasiatkan kepada Umar bin Khattab biwasiyatin, dengan wasiat. Wa awwalu ma qala lahu, dan yang pertama-tama wasiat yang beliau ucapkan kepada Umar bin Khattab adalah apa? Ucapan ittaqillaha ya Umaru, bertakwalah engkau kepada Allah wahai Umar. Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Di sini kemudian kata Al-Imam Ibn Rajab, bahkan bukan hanya kepada orang yang mengemban amanah besar seperti amir bagi pasukannya, seperti pelimpahan kewenangan kekhilafahan dari Abu Bakar As-Siddiq kepada Umar. Bukan hanya momentum penting dan seagung itu wasiat takwa itu dilakukan, bahkan secara personal di antara mereka. Lihatlah, wa kataba Umaru ila ibnihi Abdillah, Umar bin Khattab pun menulis kepada putranya. Di dalam tulisan yang beliau kirimkan untuk putranya ini ada kalimat yang berbunyi, amma ba'du fa inni usika bitaqwallah, maka sesungguhnya wahai putraku, wahai anakku, aku wasiatkan kepada engkau dengan wasiat ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innahu, karena sesungguhnya, manittaqahu, barang siapa yang orang yang bertakwa kepada Allah, waqahu, maka Allah akan menjaganya. Ini wasiat penting untuk anak-anak kita. Anak-anak kita yang jauh di rantau karena sedang mondok di pesantren, anak kita yang jauh di rantau sana karena sedang kuliah, anak kita yang jauh karena dia mendapatkan jodoh di daerah lain, maka ikuti tradisi para salaf yang saleh ini. Dia wasiatkan kepada putranya agar bertakwa kepada Allah, dengan ditambah penegasan, karena barang siapa yang bertakwa kepada Allah maka pasti Allah akan menjaganya. Dan kita ingin anak-anak kita, keturunan kita dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan penjagaan yang paling kokoh adalah penjagaan dari Allah, dan itu diraih dengan ketakwaan kepadanya. Dan ini yang lepas dari kita, tradisi kita orang tua kepada anak-anak kita. Yang dipikirin adalah apa? Urusan kesehatan itu bagus. Yang dipikirkan urusan bekal itu bagus, tetapi ada yang lebih bagus lagi. Apa? Ketakwaan. Ingatkan anak-anak kita yang jauh di daerah lain untuk senantiasa menegakkan ketakwaan. Karena ketika dia bertakwa, maka dia berada di atas penjagaan Allah. Dan ketika seseorang berada di atas penjagaan Allah, maka selesai apapun, ya, kita tidak perlu khawatir. Dan selanjutnya kata Umar bin Khattab kepada putranya, wa man aqradahu, dan barang siapa yang menghutangkan kepada Allah, jazahu, maka pasti Allah akan membalasnya. Wa man syakarahu, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, zadahu, maka Allah pasti menambah karunia-Nya. Ingatkan anak kita dengan wasiat ini, wasiat takwa agar dia dijaga oleh Allah, wasiat memberikan perjuangan, jasa kepada perjuangan agama ini. Karena kalau seseorang titel akademis sebanyak apapun,
sesukses apapun dalam urusan dunia, apabila tidak punya kontribusi terhadap perjuangan agama ini, maka sesungguhnya dia adalah gagal. Dia adalah gagal, anak yang gagal. Na'udzubillahi min dzalik. Kita punya titel, punya kekayaan, punya akses, punya kemampuan, tetapi tidak memiliki kepedulian terhadap perjuangan agama ini, tidak memiliki kontribusi, maka antum adalah gagal. Harta antum yang berlimpah, jabatan antum yang mentereng, daya lobi antum yang hebat tidak digunakan untuk berkontribusi kepentingan Allah, tidak memberikan hutang kepada Allah. Dengan semua itu, maka antum adalah orang yang gagal. Wa man syakarahu zadahu, dan barang siapa yang bersyukur kepadanya, maka Allah akan zadahu, pasti Allah menambah karunia-Nya. Maka selanjutnya kata Umar bin Khattab kepada putranya, faj'al, maka jadikanlah at-taqwa, ketakwaan itu, nusba'ainaika, selalu membayangi pandanganmu. Jadikan takwamu selalu membayangi pandanganmu. Tidaklah orang melangkah ke kanan, tidaklah orang melangkah ke kiri, tidaklah orang melangkah ke depan, tidaklah orang melangkah mundur ke belakang, kecuali karena ada pandangan. Dia memandang harus maju, dia memandang harus menyamping kanan, dia memandang harus menyamping kiri, dia memandang harus mundur sekian langkah. Maka jadikanlah ketakwaan itu selalu membayangi pandanganmu yang menjadi dasar langkah-langkahmu itu. Faj'alit taqwa nusba'ainaika wa jalaa qalbika, dan menjadi dominasi di dalam hatimu, yang paling menonjol di dalam hatimu, yang paling dominan di dalam hatimu. Jadikan ketakwaan yang paling dominan di dalam hatimu. Ini kalimat penting buat kita semua. Faj'alit taqwa nusba'ainaika wa jalaa qalbik, kata beliau kepada putranya. Jadikan ketakwaan selalu membayangi pandanganmu dan menjadi dominasi hatimu. Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Selanjutnya kata al-Imam Ibn Rajab, wasta'mala Aliyun ibnu Abi Talib rajulan. Suatu ketika sang khalifah yang bernama Al-Imam Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu istamala, mengangkat rajulan, seorang lelaki, ya, ala sariyatin, untuk memimpin satu pasukan perang. Faqala, maka Al-Imam Ali radhiyallahu anhu berkata lahu kepada lelaki itu, usika bitaqwallah, aku wasiatkan kepada engkau dengan wasiat ketakwaan kepada Allah, alladzi, yang la budda laka, pasti bagimu, min liqa'ihi, untuk berjumpa dengannya. Kita semua pasti berjumpa dengan Allah. Apakah perjumpaan yang diridhoi dan meridhoi, ataukah perjumpaan yang dimurkai oleh Allah? Pasti kita berjumpa dengan Allah. Maka la budda laka min liqa'i, kita pasti berjumpa dengan Allah. Maka kalau kita ingin perjumpaan kita dengan Allah dalam keadaan Allah ridho kepada kita, maka tegakkan ketakwaan kepadanya di sisa akhir hidup ini. Alladzi la budda laka min liqa'ih wa la muntaha laka dunah, dan tidak ada ujung bagimu selain daripada Allah. Ujung kita adalah perjumpaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala.
Wa huwa yamlikud dunya, dialah Allah yang memiliki dunia, wal akhirata, dan dialah Allah yang memiliki akhirat. Wa kataba Umar ibn Abdul Aziz, Khalifah Umar bin Abdul Aziz menulis surat kepada ila rajulin, kepada salah satu pegawainya, yang ditulis oleh beliau apa? Beliau mengatakan, usika bitaqwallah subhanahu wa ta'ala, aku wasiatkan kepada engkau dengan wasiat ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, allati la yaqbalu, yang mana dia Allah tidak menerima ghairaha, selain ketakwaan. Allah tidak akan menerima kebaikan yang kita lakukan kecuali kebaikan itu tegak di atas ketakwaan kepadanya. Wala yarhamu illa ahlaha, dan Allah tidak akan merahmati kecuali orang yang memiliki ketakwaan, kecuali ahli takwa. Wala yuthibu illa alaiha, dan Allah tidak akan membalas dengan pahala kecuali alaiha, kecuali atas amalan yang tegak di atas ketakwaan kepadanya. Dan kata beliau, fa innal wa'idhina biha katsirun, sesungguhnya orang yang menasehatkan ini banyak, ya, tetapi wal 'amilina biha qalilun, orang yang menegakkannya itu sangat sedikit. Maka kata beliau, ja'alanallahu wa iyyaka minal muttaqin, semoga Allah menjadikan kita semua dan antum semua sebagai bagian termasuk dari orang-orang yang bertakwa. Allahumma amin. Saudaraku ikhwatul iman, hadani Allah wa iyyakum. Selanjutnya, kapan aplikasi takwa itu? Di sini dikatakan oleh beliau Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, at-taqwa takunu fis sirri wal 'alan. Tegakkan ketakwaan itu fis sirri, ketika sedang sunyi, wal 'alan, maupun ketika sedang ramai. Di hadapan banyak orang yang kita kenal, tegakkan ketakwaan. Di hadapan orang yang tidak ada mengenal kita, tegakkan ketakwaan. Di situasi tidak ada orang sama sekali, tidak ada yang mengenal kita, bahkan orang yang kenal pun tidak ada, sunyi kecuali hanya kita, tetap tegakkan ketakwaan fis sirri wal 'alan. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha, bertakwalah engkau kepada Allah, haitsuma kunta, dimanapun engkau berada. Muraduhu, kata Al-Imam Ibn Rajab, maksud daripada sabda Nabi yang mengatakan bertakwalah engkau kapanpun, dimanapun, maksudnya adalah fis sirri wal alaniyati, baik dalam keadaan sunyi maupun dalam keadaan ramai. Haitsu yarahun nas, baik dikala orang melihat kita, wa haitsu la yarawnahu, maupun ketika mereka tidak melihat kita. Dilihat oleh mereka, tetap tegakkan ketakwaan. Mereka tidak ada dan tidak melihat kita, tetap kita tegakkan ketakwaan. Inilah yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, dan inilah yang dimaksudkan oleh wasiat-wasiat Allah dan Rasulnya dan para salaf yang soleh kepada sesamanya. Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lah, bahwa Nabi bersabda kepada beliau, kata Nabi, usika bitaqwallahi, aku wasiatkan kepada engkau wahai Abu Dzar, fis sirri, aku wasiatkan agar engkau menegakkan ketakwaan kepada Allah, fi sirri amrika, dalam sunyinya urusanmu,
wa alaniyatihi, dan dalam situasi ramainya urusanmu. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi du'aih, dan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam doanya beliau berkata, as'aluka, aku mohon kepada engkau wahai Allah, khasyataka, rasa takut kepada engkau. Meminta diberi karunia bernama takwa kepada Allah, fil ghaibi, baik dalam keadaan sunyi maupun dalam keadaan wasyahadah, dalam keadaan nampak di mata orang banyak. Lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau melantunkan doa memohon, as'aluka khasyataka ya Rabb, ya, fil ghaibi wasyahadah. Maka kita pun lebih pantas untuk meminta itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khasyatullah fil ghaibi wasyahadah, kata Al-Imam Ibn Rajab, rasa takut kepada Allah ketika sunyi maupun ketika nampak di mata orang, ia adalah minal munjiat, termasuk penyelamat kita dunia dan akhirat. Maka kata Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala lah, Nabi bersabda kepada beliau, kata Nabi, istahyi minallah, malulah engkau kepada Allah. Dan malu kepada Allah adalah aplikasi daripada takwa. Malulah engkau kepada Allah, istihya rajulin, minimalnya seperti malunya kita kepada seseorang, dzi haibatin min ahlika, kepada seseorang yang memiliki wibawa di hadapan kita. Minimal seperti itu. Dan walillahil mathalul a'la, ikhwatal iman. Maka kata Al-Imam Ibn Rajab, wa hadha huwa sabab al-mujibu li khasyatillahi fis sirri, dan inilah rasa malu kepada Allah. Malu kalau kita tidak ada di barisan jamaah fardu 5 waktu, malu kalau kita tidak ada di barisan orang yang menuntut ilmu, malu kalau kita tidak berada pada barisan orang yang memberikan kebaikan kepada orang yang membutuhkan kebaikan kita, malu kepada Allah kalau Allah tidak mendapati kita di semua momentum kebaikan itu. Maka inilah sebab yang mujib, yang menyebabkan li khasyatillahi fis sirri, timbulnya rasa takwa kepada Allah, timbulnya rasa takut kepada Allah di kala sunyi. Fa inna man alima, karena sesungguhnya barang siapa orangnya yang mengetahui, annallaha yarahu, dia tahu bahwa Allah melihat dirinya, haitsu kana, dimanapun berada dirinya, wa annahu muttali'un, dan dia tahu Allah senantiasa mengawasinya, ala batinihi wa zahirihi, lahir batinnya selalu di bawah pengawasan Allah, wa sirrihi wa alaniyatihi, sunyi dan ramainya dia di bawah pengawasan Allah, wastahdara dzalika, dan dia hadirkan perasaan itu fi khalawatihi, di masa sunyi-sunyinya, di saat dia dalam keadaan sepi, au jabalahu dzalika tarkal ma'asi fi sirri, maka itu akan menyebabkan dia mampu meninggalkan maksiat bahkan ketika tidak ada orang yang melihatnya dalam keadaan sunyi. Betapa banyak orang nampak saleh di tengah-tengah masyarakatnya, begitu dia dalam keadaan sunyi, entah di daerah lain yang tidak ada orang mengenal dirinya, atau di dalam kamarnya tidak ada orang yang melihatnya, maka dia leluasa melakukan kemaksiatan. Ini berarti orang dipertanyakan khosyahnya, yang berarti dipertanyakan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, a'azzul asya, paling berat-beratnya sesuatu itu, kata beliau, thalathatun, 3 perkara. Yang pertama, al-judu min qillatin, dermawan saat miskin.
sebagian kita menerapkan pola hidup miskin, sehingga kemudian dia jadi miskin beneran. Kapan ketika orang menerapkan pola hidup miskin, dia selalu merekayasa dirinya untuk dikasihani oleh orang. Dia selalu merekayasa keadaan dirinya atau anaknya atau keluarganya untuk mendapatkan simpati orang. Adol melas, ya. Adol melas. Ini orang akan menjadi miskin selamanya. Apalagi kemudian ikhwatal iman, orang semacam ini disuruh bersedekah. Maka kata al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, paling berat-beratnya sesuatu itu tiga. Yang pertama adalah al-judu min qillatin, dermawan saat miskin, baik miskin beneran maupun menerapkan pola miskin padahal dia kaya, padahal dia mampu. Karena jika dibandingkan dengan orang yang paling bawah, dia sebenarnya bisa membantunya. Yang kedua, wal wara'u fi khalwatin, menerapkan sikap wara' saat sepi, saat sunyi. Apa itu wara'? Kata Al-Imamu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang namanya wara' itu adalah tarkuma tukhafu atau tarkuma takhafu dararuhu fil akhirah, meninggalkan apa yang dikhawatirkan berbahaya di akhirat nanti. Barang siapa yang melihat, ini jangan-jangan membahayakan saya di akhirat nanti di hadapan Allah, kemudian dia tinggalkan, berarti dia orang wara. Makanya bagian daripada pertanda orang itu wara adalah ketika dia meninggalkan perkara yang syubhat, perkara yang remeng-remeng, dia tinggalkan. Ini adalah bagian daripada wara. Dan kata al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, menerapkan perilaku wara saat sunyi ini berat. Karena apa? Nafsu dan syaitan berkolaborasi membisiki kita. Udah terjang aja, toh nggak ada istrimu, toh nggak ada anakmu, toh nggak ada kawanmu, toh nggak ada kawanmu, nggak ada tetanggamu, nggak ada jamaah yang sesama di masjid, dah terjang aja. Wal'iyadzubillah. Maka kata al-Imam Asy-Syafi'i, ini termasuk perkara yang paling berat. Dan kalau kita mampu tegak di atas wara saat sunyi, ini pahalanya luar biasa. Karena kata Nabi, al-jaza, balasan idhamul jaza, besarnya pahala itu adalah bi'idhamil bala, diukur dengan seberapa besar payahnya kita di dalam menggapai pahala itu. Wa kalimatul haqqi, dan termasuk perkara yang berat kata Imam Syafi'i adalah menyampaikan kalimat yang benar indaman yurja wa yukhaf, kepada orang yang kita masih berharap atau kita takut kepadanya. Antum punya kawan dan antum berharap kepadanya karena dia memiliki kemampuan yang antum harapkan bantuannya, dan antum takut kepadanya kalau dia tidak suka kepada antum. Maka kemudian situasi itu menyebabkan, kata al-Imam Asy-Syafi'i, antum akan kelu lidahnya menyampaikan kalimat-kalimat kebenaran kepadanya. Itulah maka saya di dalam mengelola pesantren, semakin besar donasi orang itu, semakin saya tidak pernah, jangankan berkunjung ke rumahnya, ya, sekedar untuk basa-basi pun tidak. Kenapa? Menghindari situasi kalau dia minta nasihat, kalau dia minta teguran, kemudian akan mengalami kesulitan yang berat, ya, menyampaikan kebenaran.
Maka kata Al-Imam Syafi'i, perkara yang ketiga yang berat adalah wa kalimatul haqqi 'inda man yurja wa yukhaf. Menyampaikan kalimat benar kepada orang yang kita masih menggantungkan harapan kepadanya atau masih ada rasa takut kepadanya, jangan-jangan dia akan meninggalkan saya. Dan itu banyak terjadi seperti itu memang. Ya, betapa banyak orang ketika membantu antum, kemudian antum memberikan kalimat teguran yang sebenarnya sudah prosedural, ya, secara syar'i, empat mata atau seterusnya syar'i, tapi kemudian karena tidak sesuai dengan hawa nafsunya, dia tinggalkan antum. Karena terkadang orang bertanya itu adalah mencari pengesahan dari fatwa-fatwa gurunya. Dia sudah bertanya ke sana kemari kepada ustadz, ternyata kemudian dia tidak mendapatkan apa yang sesuai dengan apa yang dia harapkan. Maka dia masih bertanya kepada orang lain. Dan itu nyata. Setiap orang yang bertanya kepada saya, antum sudah tanya belum kepada ustadz yang lain? Sudah, ya sudah. Karena boleh jadi orang semacam ini, semua ustadz ditanya bukan untuk mencari kebenaran, tetapi mencari celah. Semoga ada ustadz yang menjawab sesuai dengan hawa nafsunya. Wal'iyadu billah. Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Selanjutnya, wasu'ila al-Junaidu bima yusta'anu ala ghaddil basar. Al-Imam al-Junaidu, seorang ulama salih dari kalangan salaf, beliau ditanya, dengan apa kita bisa ditolong untuk mengendalikan pandangan kepada yang haram? Ghaddul basar, memalingkan pandangan dari lawan jenis yang haram. Maka apa jawab beliau? Qala, beliau menjawab, bi'ilmika, dengan pengetahuanmu, dengan keyakinanmu, anna nazarallahi ilaika, bahwa penglihatan Allah kepadamu asbaku, lebih dahulu, min nadhurika ila ma tanduruhu, ketimbang pandanganmu kepada apa yang engkau lihat. Pandanganmu kepada pandangan Allah kepadamu, pandangan Allah kepadamu lebih cepat ketimbang pandanganmu kepada apa yang engkau lihat dari hal-hal yang haram. Sebelum mata ini membentur pandangan yang haram, Allah sudah melihat kita. Ketahui itu, ya, maka kita akan bisa sadar dan mengendalikan pandangan kita. Wa kana al-Imam Ahmad yunshidu, adalah al-Imam Ahmad rahimahullah, beliau mensenandungkan sebuah bait syair. Kata beliau, idza ma khalauta dahra yauman, tatkala engkau sedang bersunyi di suatu hari, fala taqul khalautu, maka jangan engkau berkata aku sedang sunyi, aku sedang sendirian, jangan kau katakan seperti itu. Walakin qul, akan tetapi katakan, alayya raqibun, aku memang sendirian secara zat, tetapi di atasku ada raqib yang maha mengawasi. Wala tahsabanna Allah yaghfulu sa'atan, dan janganlah engkau sekali-kali mengira Allah lalai sesaat. Wala, dan janganlah engkau sekali-kali mengira annama yakhfa alaihi yaghib, bahwa apa yang tersembunyi itu tidak nampak di mata Allah. Jangankan yang zahir, bahkan yang tersembunyi sekalipun, maka bagi Allah sama-sama jelas. Wa fil jumlah, maka secara umum kata al-Imam Ibn Rajab, fataqwallahi fis sirri, takwa kepada Allah di kala sepi, huwa alamatu kamalil iman, itu adalah tanda sempurnanya iman seseorang. Walahu, dan baginya ta'thirun azimun, ada dampak yang besar.
menegakkan ketakwaan kepada Allah di kala sunyi. Selain itu kamalul iman, tanda sempurnanya iman seseorang juga lahu ta'thirun azim, memiliki dampak yang agung fi ilqa'illahi li sahibihi tsana fi qulubil mu'minin, akan memiliki dampak yang besar berupa Allah akan menyematkan pujian fi qulubil mu'minin. Orang-orang mukmin akan memiliki pandangan yang terpuji kepada orang yang memiliki ketakwaan di masa sunyi. Ya, jadi kalau kita bertakwa kepada Allah di saat ramai itu sederhana perkaranya. Tapi ketika kita bertakwa kepada Allah di kala sunyi, maka itu akan berdampak. Allah menyematkan rasa cinta dan pujian di dalam hati orang mukmin kepada orang ini yang menegakkan ketakwaan di masa sunyi. Jadi kalau antum berada pada barisan kebaikan, rajin jamaah, rajin menghadiri majelis ilmu, tetapi kau kenapa orang membenci saya? Jangan-jangan itu karena Allah telah menghujamkan kebencian di dalam hati mereka lantaran kita di masa sunyi kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lihatlah, qala Abu Darda, kata beliau, liyattaqi ahadukum an tal'anahu qulubul mu'minin. Takutlah seseorang di antara kalian kalau kamu dilaknati oleh hatinya orang-orang mukmin di sekelilingmu, wa huwa la yash'ur, sedangkan engkau tidak merasa. Jangan-jangan orang yang berada di hadapan saya ini di hatinya melaknati saya, sementara saya tidak merasa. Kenapa itu terjadi? Yakhlu bima'asillah, karena dia bersunyi, dia bermaksiat di kala sunyi. Ya. Fayulqillahu lahul bughdha, maka Allah akan menghujamkan kebencian fi qulubi al-mu'minin, di dalam hati orang-orang mukmin kepada orang yang melakukan kemaksiatan di masa sunyi. Silahkan antum merasa aman dari terbongkarnya kemaksiatan antum di mata manusia. Silahkan antum merasa tentram kemaksiatan di dalam sunyi antum karena merasa tidak ada yang melihat. Kemudian tampil sebagai orang yang saleh di hadapan manusia. Silahkan antum merekayasa itu. Tetapi Allah punya cara untuk menghinakan orang yang semacam ini di hadapan manusia yang lain. Qala Sulaiman At-Taimi, kata beliau, innar rajula la yusibu dzamba fi sirri, sesungguhnya seseorang dia melakukan dosa fi sirri, di masa sunyinya, fayusbihu, ternyata di pagi hari, wa alaihi madillatuhu, di pagi hari dia mendapatkan kehinaannya. Sedikit lagi ya, minta waktunya. Maka kata al-Imam Ibn Rajab, wa hadha min a'zamil adillah, ini adalah merupakan paling agung-agungnya dalil ala wujudil ilahil haq, atas wujudnya, atas keberadaan ilah yang hak, al-mujazi, yang memberikan balasan bidzarratil a'mali fid dunya, dengan apa? Dzarratil a'mal, amalan-amalan yang kecil di dunia ini dibalas qoblal akhirah, sebelum balasan akhirat. Jadi ada balasan akhirat itu. Makanya sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, juga dikatakan oleh Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, barang siapa yang akhiratnya ahli surga, maka di alam barzahnya dia akan merasakan kenikmatan surga, dan sebelum itu di dunia pun dia akan mengalami kenikmatan surga dunia. Artinya berarti sebaliknya, barang siapa yang akhiratnya adalah ahli neraka, maka di alam barzahnya juga dia juga merasakan keburukan, siksa
apa namanya, akhirat, dan bahkan di dunianya dia akan mengalami kehinaan. Wal'iyadu billah. Ikhwatal iman, wala yadhi'u indahu amalu amilin, dan tidak akan sia-sia di sisi Allah, tidak akan hilang. Wala yadhi'u, tidak akan hilang, indahu, di sisi Allah, amalu amilin, amalan seseorang yang mengamalkan. Amalan apapun yang kita lakukan tidak akan hilang di sisi Allah. Jika baik, maka kebaikan itu tidak akan hilang. Jika buruk, maka keburukan itu tidak akan hilang. Wala yanfa'u min qudratihi hijabun walastitarun, dan tidak akan bermanfaat di sisi Allah hijab dan istitar. Ditutupi kayak apapun keburukan kita, dibentengi kayak apapun, serapat apapun keburukan kita, kemaksiatan kita, itu tidak ada manfaatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka waspadalah dan koreksi dirilah. Kenapa orang tidak suka kepada saya? Jangan-jangan ini bukan karena saya menzolimi mereka, tetapi karena saya bermaksiat kepada Allah. Bahkan ketika sunyi, fassa'idu man aslaha ma bainahu wa bainallah. Fassa'id, maka orang yang paling berbahagia adalah man, seseorang, aslaha, yang memperbaiki, ma bainahu wa bainallah, antara dirinya dengan Allah. Orang yang selalu memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka dia adalah orang yang paling berbahagia. Fa innahu man aslaha ma bainahu wa bainallah. Ini penting. Sesungguhnya barang siapa yang memperbaiki apa-apa yang antara dirinya dengan Allah, dia selalu perbaiki hubungannya dengan Allah, aslahallahu ma bainahu wa bainal khalqi, maka Allah akan memperbaiki apa yang terjadi antara dirinya dengan makhluk yang lain. Jika kita baik dengan Allah, selalu memperbaikinya, maka Allah akan memperbaiki hubungan kita dengan orang lain. Waman iltamasa mahamidan nas, dan barang siapa yang mencari pujian orang, bisa khotillah, dengan resiko menanggung kemurkaan orang. Dia mencari pujian manusia padahal harus menanggung murka Allah. Ada hamiduhu minan nasi lahu dhamman, maka orang yang diharapkan pujiannya itu dia akan mencela dirinya. Antum memilih ridho manusia padahal itu mengundang murka Allah, maka orang yang pujiannya antum harapkan itu akan berbalik menjadi celaan bagi antum. Dia akan menjadi pembenci terdepan bagi antum. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ikhwatal iman, kata Nabi dalam hadis yang sahih, terdapat di dalam Sahihut Targhib wa Tarhib, ya, Nabi bersabda an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul bersabda, manil tamasa ridallah, barang siapa yang memilih ridho Allah, bisa khotillah, walaupun resikonya menanggung. Manil tamasa ridallah, barang siapa yang memilih ridho Allah, bisa khotin nas, dengan resiko menanggung marahnya manusia. Kita mengedepankan ridho Allah padahal resikonya kita dimurkai oleh orang, maka radhiyallahu anhu, Allah akan ridho kepada kita, wa ardon nasa anhu, dan Allah akan menjadikan orang-orang yang murka tadi akan ridho kepada kita. Tetapi barang siapa sebaliknya, barang siapa yang memilih ridho manusia dengan resiko menanggung murka Allah, maka Allah akan murka, dan Allah akan jadikan orang-orang yang antum harapkan pujiannya itu akan murka kepada kita. Dan orang yang berada pada situasi itu adalah orang yang apa? Yaitu ketika tidak ada di hadapan manusia, dia berbuat maksiat, dia ngumpet-ngumpet bermaksiat, dan orang enggak masalah dengan antum.
karena antum ngumpet dengan kemaksiatan. Artinya saat itu antum sedang memilih ridho manusia dengan mengorbankan apa? Antum mendapatkan murka Allah. Maka Allah akan murka dan Allah jadikan orang-orang itu akan murka kepada antum. Walaupun mereka tidak mengerti, walaupun mereka tidak melihat, dan mengetahui di mana kita bermaksiat dan apa kemaksiatan yang kita lakukan. Tetapi saat itu kita sedang memilih ridho manusia dan sedang menantang murka Allah, maka Allah akan murka dan Allah jadikan mereka akan murka kepada kita. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Qala Abu Sulaiman, al-khasiru, orang yang selalu rugi adalah man abda, barang siapa yang menampakkan linnas salihah amalih, kesalehan amalnya di hadapan orang selalu tampil saleh, wa baraza bil qabihi, sementara man huwa aqrabu ilaihi min hablil warid, kepada zat yang lebih dekat kepada dirinya ketimbang urat nadinya, dia baraza bil qabih, dia menampakkan keburukan di tengah keluarganya, di tengah kawan-kawannya, di tengah masyarakatnya dia tampil saleh, di tengah-tengah santrinya dia tampil saleh, di tengah-tengah muridnya dia tampil saleh, tetapi dia tampakkan keburukan di mata Allah Subhanahu wa taala ketika semua itu tidak melihatnya. Maka ini adalah al-khasir, orang yang paling merugi, dan kerugian yang terus berkesinambungan selagi dia tidak menghentikan manipulasi kesalehan di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, semoga ini menjadi pengingat buat kita agar kita bisa menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, tidak hanya ketika ramai orang, tetapi juga kita bertakwa kepada Allah fis sirri, saat sunyi dari pandangan orang. Sampai di sini, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.